sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami boleh ada tempat ini, kami boleh semua Tuhan kumpulkan tempat ini. Kami tahu dan kami menyadari semua karena kasih kemurahan Tuhan belaka. Siapa kami Tuhan, siapa kami masih yang penuh dosa dan cacat celah, tapi Kau boleh panggil kami di tengah hujan yang deras Tuhan, tapi Kau perkenankan kami untuk berdatang itu Tuhan karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan akan terus beracara dalam ibadah ini Tuhan. Firman Tuhan akan dilakukan. Biarlah Tuhan yang pakai hamba-Mu sembunyikan Allah di belakang salib Tuhan, sehingga Dia berkata Tuhan tidak diberi hamba-Mu semua terus dengan perkataan-Mu saja. Tuhan yang bukan hati kami Bapa, biar kami biarlah di tanah-tanah yang sungguh yang selalu bangkit Tuhan yang dahulukan. Berkata-kata oleh Bapa kami semua dan Kamu siap untuk mendengar. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Pertama saya mengucap syukur sekali Tuhan sudah membawa kami ke tempat ini. Ini bukan suatu kebetulan. Terima kasih Bu Meli, Bapak dan Bapak Ibu yang memperkenalkan kami untuk berada di sini semua karena kasih Tuhan yang sudah membawa kami kemari. Dan bukan suatu kebetulan kita ada di sini ya. Pasti semuanya adalah rancangan Tuhan. Ya. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kita belajar bareng-bareng ya Bapak. Ya, kita belajar bareng-bareng. Kita buka dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita mau bergantian baca boleh? Boleh ya. Berarti ada beberapa ya. Berarti ini dia perempuan dan laki-laki dia ya. Yang ayat 22-nya dari kita perempuan wanita, yang pasal ayat 23-nya dari laki-laki ya. Judulnya adalah Yesus berjalan dan ayat itu mulai ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23 Bapak. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguhnya engkau anak Allah." Haleluya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Pas banget kita jadi merasakan dinginnya ada di danau ya kan, sembilan angin ya. Kalau kita baca ini ya, kita perhatikan ya di ayat 22 ya, saya bilang ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak, Ibu perhatikan. Di sini apa? Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Berarti ini apa? Perintah Tuhan bukan? Perintah. Ya kan?
Kalau kita lihat sebelumnya adalah bagaimana mereka memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah itu Tuhan bilang apa? Murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Perintah Tuhan loh. Tapi lihat ya, sesuai perintah Tuhan. Tapi kenyataannya di tengah danau malah ada badai. Padahal sesuai perintah Tuhan enggak? Sesuai. Dulu kita seringkali berdoa gini, Tuhan, kalau memang ini jalan Tuhan pasti kami akan dimudahkan. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat ya, kenapa sekarang ini justru banyak penderitaan? Kita udah hidup benar, baca Alkitab rajin, ke gereja berdoa, tapi justru mengapa banyak penderitaan? Padahal jelas tadi bilang apa? Itu muridnya sesuai perintah Tuhan loh, pergi ke seberang. Tapi ternyata badai tetap ada. Kenapa hidup jadi kok hidupnya jadi seperti ini ya? Kita belajar sama-sama ya. Kita lihat kenapa sih kita kok bisa ada? Kita belajar bareng ya. Karena apa sih? Kenapa hidup dunia itu makin menderita? Di Kejadian kita bukan di Kejadian 3 ayat 6. Ini adalah awalnya. Kejadian 3 ayat 6. Saya bacakan ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini awalnya. Padahal kalau kita lihat perintah Tuhan apa? Perintah Tuhan di awalnya di kejadian sebelahnya itu ya, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 apa? Perintah apa? Semua pohon boleh dimakan. Ya, tapi pohon ini gak boleh dimakan karena kalau kamu makan kamu akan mati. Tapi saat manusia, itu pohon ada di tengah-tengah kan? Tapi saat manusia mulai iblis ngobrol sama manusia, mulai manusia melihat, oh iya ya, pohonnya baik, kelihatannya sedap buat dimakan, ya. Dan yang lebihnya lagi apa? Memberi pengertian. Wah, mulai, ya. Kita mulai Pak. Keinginan mata, terlihat dari dosa, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, memberi pengertian, ya. Wah enak nih katanya, kalau kita makan buah ini, kita jadi seperti Allah, bisa ngerti. Itu mulai, ya, dijadikan manusia. Kenapa sih dunia ini jadi penuh dosa? Satu kan, karena jadi penuh penderitaan sebabnya dosa. Saat manusia memakan buah pengetahuan itu, berarti manusia jatuh dalam dosa. Allah tahu nggak manusia bakal jatuh dalam dosa? Allah tahu kan, Allah kita maha tahu. Dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Ya, kita bisa jadi Bu Mary sudah membacakan di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Jangan mengasihi dunia, karena apa yang ada di dalam dunia itu, ya, jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab lihat ya, sebab semua yang di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata. Lihat, Hawa pertama lihat apa? Keinginan mata. Buahnya, wah bagus nih, enak dimakan rasanya, ya. Dan iblis juga pintar ya. Yang diajak ngobrol pertama siapa? Ya, ya betul, ya. Yang pertama dia ngobrol apa? Yang perempuan ini, ya. Perempuan nih,
ya, ibu-ibu, ya kita nih ngobrol duluan ya. Nah, yang buahnya baik keinginan makan. Wah, enak ini dimakan nih, mulai keinginan daging. Terus ada lagi bisa memberi pengertian. Oh, mulai. Wah, kalau saya makan, saya bisa seperti Allah. Sombong keangkuhan. Dan dijelaskan lagi di Yohanes, makanya di 1 Yohanes ya. Sebab semua dalam dunia itu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nyata ya, semua dunia itu semuanya, maka dunia akan lihat dengan keinginannya. Tapi ingat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tapi manusia gagal. Ya, Adam, Hawa, Adam, suami ada di sebelahnya. Justru perintah itu Allah berikan kepada suaminya. Tapi suaminya saat ada bersama-sama dengan Hawa, tapi dia pun tidak akhirnya ikut. Itu awalnya. Kita menyadari kenapa di dunia ini penuh dosa. Ya, karena kita ada dalam kuasa gelap, kita dalam dosa. Dunia ini penuh dosa. Ya, karena saat Lucifer berbuat dosa, dia dibuang ke bumi. Dan manusia berdosa di bumi lagi. Jadi apa? Manusia dan iblis satu nusa kambangan bersama-sama dengan. Makanya gimana kita lihat semuanya banyak penderitaan. Dan tadi ya pertama kita manusia karena dunia itu karena dosa manusia. Yang kedua apa? Bumi sedang rusak. Rusak karena dosa. Kalau Bapak Ibu lihat ya, pas COVID semua, bukan kita aja yang mengalami berdampak, tapi seluruh dunia membawa dampak. Semua merasakan bagaimana kita porak-poranda karena COVID, yang kehilangan pekerjaan, yang istilah untuk mencari makan tuh mereka semua susah. Itu alam, ya. Banjir, tsunami, itu alam yang kita nggak bisa. Dan apakah berarti orang Kristen berarti kebal terhadap penyakit, kebal terhadap yang kena COVID? Oh, kita nggak bakal kena. Waktu pas lagi zaman-zamannya COVID itu Mazmur 91 itu sangat ditengkingkan banget, ya kan? Biar apa? Karena kita pasti akan dijaga, ya, dijaga sama Tuhan. Dan tapi ingat, kita memang disertai Tuhan melalui masa-masa kelam. Bukan berarti kita bukan berarti kita tidak mengalami kekelaman, tidak. Kita mengalami, tapi kita dijaga, disertai oleh Allah. Itu yang kekuatan kita. Ya, bumi udah rusak dengan dosa, tadi dengan bumi juga sudah rusak dengan dosa kita juga ya. Semua mengalami kesusahan. Waktu pas COVID, dulu pikirnya pertama-tama COVID ya, pas yang kena COVID itu sepertinya kayaknya aib, ya kan? Karena yang kena itu berarti wah ini kita menganggap itu seperti ada semua pasti akan ketakutan semua. Tapi ternyata COVID itu pun membawa saya mengalami bagaimana saya kehilangan mama saya karena COVID. Ya, saya harus merasakan sendiri. Tapi kita lihat apa? Tuhan tinggalin nggak? Tuhan nggak tinggalin Bapak Ibu. Tuhan ada bersama-sama. Saat saya harus sendirian, justru saat saya sendiri saya boleh merasakan kasihnya Tuhan. Saat saya sendiri saya bisa benar-benar mengharapkan hanya Tuhan yang ada buat saya. Siapa saat yang menolong? Semua takut ketularan, ya kan? Tapi saat itu juga Tuhan yang ada. Mama saya dipanggil Tuhan karena COVID dan saya pun terdampak karena COVID. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, itu indahnya. Ya, Tuhan memang anak Tuhan bukan berarti akan kebal terhadap masalah. Tapi bedanya Tuhan kita tidak sendirian saat menghadapi masalah. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dan juga apa? Kenapa dunia ini jadi parah penderitaan terus kenapa? Konsekuensi dosa. Apa konsekuensi dosa? Bapak Ibu, karena pandemi kemarin mungkin orang pada keuangan, akhirnya mereka ada yang berhutang lah, ya kan? Panik lah segala macam, ya kan? Akhirnya berhutang dengan gaya hidup yang tinggi, mereka biasa hidup enak, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Gaya hidup mereka hutang lah segala macam, cicil ini cicil itu, akhirnya kelibat hutang. Itu salah kita kan? Harusnya kalau kita bisa menguasai diri saat memang kondisi keuangan tidak memungkinkan, ya kita harus belajar rem dong, ya. Apalagi sekarang nih, apa-apa gampang belanja online, ya kan? Belanja apa kita tahan diri untuk tidak belanja, ya. Nah, kita belajar, kita tahu saya mencari uang serupiah demi serupiah berasa susah nggak? Kita semua alami. Saya juga ngerti artinya bagaimana pas mau buka dulu saja tidak ada makan. Ya, kita semua ngalamin. Tapi indahnya konsekuensi dosa tetap ada di sana. Manusia pas jatuh dalam dosa, konsekuensinya apa ya? Hukuman mati.
Berarti saksi kita adalah kita semua mati karena dosa. Tapi itulah kehidupannya, makanya kenapa? Tapi kita lihat, walaupun kita salah, kita berdosa, tapi kita lihat di yang tadi Matius ya, kita lihat di ayat 25. Di tengah keporak-porandan kita, di tengah badai gelombang besar di mana kita, tapi kita lihat. Saya bacakan di ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Siapa? Tuhan yang hampiri kita. Tuhan yang datangi kita. Amin. Di sini, misalnya kita ada di sini nih, jauh dari kalian tadi apa? Tuhan yang hampiri melalui ibu, bapak di sini. Tuhan hampiri kita, Tuhan sapa kita, Tuhan yang cari kita. Di tengah badai kita berjuang, sama pemerintah juga berjuang kan, dia mendayu segala macam, mendayu perang segala macam, tapi gagal. Usaha manusia gagal. Tapi Tuhan yang hampiri. Karena kepanikan kita saat Tuhan menghampiri kita di tengah badai. Muridnya teriak apa? Hantu. Karena apa? Panik, takut. Dia nggak lagi melihat Tuhan. Karena panik dengan permasalahan hidup, dia tidak lagi melihat Tuhan, tapi melihatnya hantu. Karena dia nggak lihat lagi Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Ya, dia 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini. Saat badai datang, tenang. Kalau kita panik, semuanya akan makin rusak. Tapi diam, tenang, ini aku. Tuhan yang hampiri kita. Tuhan yang tenang, ini aku. Itu indahnya Tuhan kita. Ya, bukan berarti kita bertingkah atas ini aku Tuhan. Dan saat tadi pas Tuhan ini aku. Terus pas melihat Tuhan apa? Semangat dong. Tuhan kalau itu Tuhan suruh aku jalan di atas air. Jalan. Tapi saat dia jalan di atas air, dia lihat lagi tempaan angin. Petrus takut lagi. Itu kita. Kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita. Tapi berulang kali kita pun akan jatuh lagi. Tapi Tuhan tahu gak kita lemah? Tuhan tahu. Tuhan angkat Petrus, ayo bangkit. Ya. Tuhan nggak apa sampai Petrus, Tuhan tolong aku. Tuhan nggak ngomel-ngomel dulu kan, tapi Tuhan angkat Petrus dulu. Ya, Tuhan angkat dulu, ayo ini aku katanya. Ya, itu indahnya di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita buka dari Yohanes 16 ayat 33. Minta tolong Pak Freddy ya Pak. Yohanes 16 ayat 33 yang B. Yohanes 16 ayat 33. Baca semua ya Pak. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Baru Pak? Oh enggak. Enggak Pak, kalau gitu saya bacakan ya Pak ya. Yohanes ya. 33 bagian. Ya, kalau enggak semuanya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu siapa yang berkata? Bukan Pak Freddy yang berkata. Siapa yang berkata? Tuhan. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu janji Tuhan. Tuhan yang mengatakan. Daud bisa bilang, dalam lembah kekelaman gak takut bahaya karena gak ada dan tongkatmu. Amin. Ya, kita akan mengalami, tapi ingat gak ada dan Daud bisa berkata seperti itu karena apa? Dia tahu endingnya. Endingnya tangan kita, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Itu indahnya. Kita bersyukur, ya, karena Tuhan yang menghampiri kita. Kita ingat Pak Prase,
Tuhan datang ke dunia, datang ke dunia, meninggalkan tatanya, datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Dan kemarin kita baru memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sebagai Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya, saat Roh Kudus dicurahkan, supaya apa? Roh itu ada dalam hati kita saat ini. Jadi kita punya akses saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai terbelah dua, kita bisa akses langsung kepada Allah Bapa di surga. Dan saat ini Roh Kudus dicurahkan, kita juga bisa bicara langsung. Kalau zaman dulu pada saat Musa, kita ada pimpinan tiang awan, tiang api, ya kan? Tapi sekarang ada di sini, di hati kita. Ya, ada di hati kita. Tetap teguh, tetap tenang, karena kita ada dalam tangan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana kita menjalani hidup ini? Ya, tadi, ya, ingat, bukan berarti semuanya setelah Tuhan memberikan Roh Kudus hati kita semuanya kan jadi baik-baik aja, bukan. Ya, kenapa? Sadar dan berjagalah. Si iblis masih keliling nih. Kita tahu nih musuh. Tadi kita tahu ya, kita berdosa. Ya, makan buah itu berdosa. Ya, dan musuh kita iblis yang berkeliling. Iblis yang berkeliling. Seperti singa mengop-ngop, jadi kita harus siap. Ya, jadi ini kuncinya. Apa kita buka? Kita bacakan. Tolong ini Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Yes. Haleluya. Ya. Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita pakai kekuatan kita bisa nggak? Tadi murid-murid berusaha mendayung, nggak bisa, gagal. Perbuatan kita gagal total. Tapi ya, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, ya. Kan di dalam kekuatan apa? Kuasanya. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Waktu saya mempersiapkan kali ini, saya beringat waktu itu ya, ada seorang anak yang masih muda yang harus kuliah di luar kota, dan satu bapaknya ibunya sudah meninggal, dan bapaknya itu cuma buruh tani, pasti sebagai buruh tani. Dan saat dia tahu bapaknya itu dia harus sekolah, anak ini terus berjuang sekolah sampai temennya bilang, ayo kan ya hari libur Sabtu nggak sekolah, main dulu yuk. Dia bilang gini, saya nggak bisa main, apa dia tahu? Dia sekolah ini itu dengan apa? Dengan papanya yang harus buruh tani. Dia perjuangkan buat sekolahnya, buat saya. Dia berjuang dengan baik. Kenapa? Dia menyadari kasih bapaknya tuh yang di rumah yang nyampur segala macam dengan usia tuanya. Dia berjuang, bapak ibu, sampai akhirnya anak ini sudah. Papanya tuh udah hitam kelam karena dia mainnya di di tanah itu. Dia dapat dengan bangganya papanya itu anakku. Nah, dia berjuang. Anaknya pun juga, anaknya tahu kenapa nih kami kan dia sadar dia bisa lulus sekolah itu karena papanya. Terlebih Bapak kita di surga. Amin. Dia mau datang ke dunia buat kita. Amin. Kita melakukannya karena apa? Karena kita sadar. Jadi kita melakukan segala sesuatu bukan karena tuntutan. Kalau kita baca Alkitab, kita memuji Tuhan, kita ke gereja bukan karena supaya saya diberkati, supaya saya diselamatkan, tapi Kristus sudah datang menyelamatkan kita. Amin. Kalau kita bisa taat, kita bisa setia, itu karena kasih. Wah, karena kita menyadari Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu, hidup akan semakin mudah, semua akan semakin keras. Ya, yang berasa mencari uang hidup, tapi kita percaya Tuhan. Bapak di surga tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang pentingnya kita pegang satu hal. Kalau kita bisa ada di sini sama-sama diingatkan kembali akan firman Tuhan, kita bersyukur. Berarti apa? Allah yang mengambil kita, Allah yang perlu kita, Allah yang sayang kita. Jadi pelan-pelan kita ajak keluarga kita sama-sama. Ya, mulai dari kita lebih dahulu, kita sama-sama beribadah, saling menguatkan. Kenapa kita perlu komunitas? Itu yang menguatkan kita. Karena
Karena saat kita lagi sedih, lagi duka sendirian kita nggak kuat. Tapi dengan bersama dengan Tuhan, bersama dengan ini teman-teman dan teman-teman sama-sama Bu, Bapak Lady ya, Bapak-bapak, Bu ya, kita sama-sama dikuatkan. Ya, saling bersatu hati, ajak nanti istri, anak, semua kita bersatu. Ya, kita bisa ibadah bareng-bareng di sini. Ya, itu semua udah kita bersyukur. Keluarga adalah hadiah terindah dari Tuhan. Kita berjuang bersama-sama. Ya, berjuang nggak lagi mengandalkan kekuatan kita, karena kita nggak bakal puas. Tapi kita berjuang bersama dengan Tuhan. Ya, kita andalkan Tuhan. Kita sama-sama belajar ya. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus kita saat kita ini masih berdosa, bukan saat kita lagi baik, saat kita lagi berdosa. Tapi Tuhan sayang sama kita. Ya, kita bersyukur ya untuk kesempatan ini, kita semua sama-sama diingatkan. Saya pun juga sama-sama diingatkan. Jadi saya bacakan di Roma 12:1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang kudus apa? Hidup kita. Bukan berarti kita jadi pendeta semua, jadi pendeta semua, enggak. Saat kita masak di rumah, itu udah persembahan. Saat Bapak Bas bekerja, itu udah persembahan. Saat kita ngepel, saat kita ngapain aja, itu udah persembahan. Ya, apapun yang kita lakukan semuanya bisa dengan Tuhan. Kita belajar sama-sama, kita belajar kalau ada hal yang kait menimpa kita, bukan berarti Tuhan diam. Ya, belajar kasih karuniaku cukup. Terkadang Tuhan membawa kita ada di posisi di mana kita hanya betul-betul kita hanya membutuhkan Tuhan, karena cuma Tuhan yang ada buat kita. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu tetap semangat bersama-sama menghadapi kehidupan ini, kan kita nggak pernah sendirian. Kita ada pada tangan Tuhan Allah yang kuat yang menopang hidup kita. Ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama dikuatkan. Ya. Saya suka lagu tadi kita nyanyi lagu tadi, dunia nggak akan bisa memisahkan kita. Ya. Dunia tak bisa, dunia itu lagi dunia tak bisa. Kalaupun hidup lagi. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Penderitaankah, aniayakah, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Allah. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau yang lebih dahulu menghadiri kami, Engkau yang lebih dahulu mencari kami, Engkau yang lebih dahulu memeluk kami, Engkau yang lebih dahulu memegang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahwa kami Tuhan semakin dekat padamu, semakin memahami apa kalau kami ada dalam saat di dalam ujian pergumulan Tuhan, kami tahu kami ada di dalam tangan Allah yang bertanggung jawab, Allah yang berdaulat, Allah yang memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kekuatan kami, penghiburan kami. Kami mengucap Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan kembali kehidupan kami masing-masing dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Jadi dunia dan amin. Kami akan dunia ini penuh penderitaan Bapak, tapi kami tahu Allah sudah mengalahkan dunia. Itu ada janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus Tuhan, kami yang lemah, yang tidak berdaya ini hanya kami mengandalkan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.